Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pendai berkata, bagaimana dia berkata? Umar pun masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka yang pertama kali menyambutnya singa disambut oleh singa. Lalu apa kata Hamzah? Kalau engkau datang ingin menyerah masuk Islam, kami terima engkau. Tetapi kalau engkau datang ingin membunuh Muhammad, fadannaka bisayfi, kami akan membunuh engkau Umar bukan dengan pedang kami, tetapi kami bunuh engkau Umar dengan pedang yang engkau bawa sendiri. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syukralillah, salatu wassalaman daiman ala rasulillah Muhammadin ala abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya Nabi Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ta'zim wa ikraman saya yang mulia yang agung kepada Abunda selaku pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Huda, juga yang mulia kepada seluruh dewan guru Bustanul Huda, juga yang mulia kepada guru hakim yang senantiasa memuliakan kami semua, juga yang mulia kepada seluruh sidang telabah pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang seiman seagama, tersebut dalam satu kitab, yaitu Nasrahul Ibad, karangan dari ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Beliau orang Indonesia asli, beliau orang Bantani. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, berkenaan dengan 3 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam yang mulia ini, Al-Fakir membawa tema yaitu 3 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang talabah pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian semua ingin mendengarkan suatu nasihat yang pernah malaikat Jibril menasihati diriku ini?" Semua sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Cuma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Atani Jibrilun alaihi salam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam, faqala." Maka beliau berkata, kata beliau, "Ya Muhammad, isma syi'ta." Muhammad, hiduplah sesuka kamu. Apakah engkau ingin hidup dalam keadaan mukmin ataupun kafir? Silahkan. Apakah engkau ingin hidup dalam keadaan taat ataupun maksiat? Silahkan. Terserah. Allah memberi kebebasan kepada kamu. Tapi ingatlah, fa innaka maitun, maka sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan meninggalkan alam dunia ini. Muhammad, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Siapapun itu, termasuk dirimu, jiwa dan raga, jasad dan tubuhmu akan berjumpa dengan kematian. Fa innaka maitun. Muhammad, kafa bil mauta wa'ida. Wahai Muhammad, membadalah kematian menjadi pembelajaran bagi engkau. Muhammad, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Muhammad, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau pergi, apapun pangkat dan jabatan yang telah engkau sandapkan, siapapun dirimu, walaupun engkau masuk dalam peti besi, yang namun kematian akan menjemputmu. Muhammad, kul innal mautal ladzi tafiruna fa innahu mulaqikum.
Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya kematian walaupun banyaknya manusia yang lari daripada kematian, fa innahu mulaqitu, maka sesungguhnya kematian akan menunggu mereka. Makanya kata malaikat Jibril, ya Muhammad isma sita, hiduplah kesuka kamu, tapi ingatlah fa innaka maitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, malaikat Jibril menasihati diriku ini. Kata beliau, ya Muhammad wa habib man sita, Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai, cintailah apa yang engkau miliki, cintailah apa yang engkau ingini, tapi ingatlah fa innaka ma fariqu, maka sesungguhnya engkau akan terpisah. Apapun yang engkau cintai, engkau akan terpisah. Apapun yang engkau miliki. Oleh kerana demikian, hadirin sidang telapah pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka janganlah kita terlalu cinta kepada makhluk dan lupa cinta kita kepada Allah. Yakin dan percayalah, apabila sesuatu telah melebihi kita cintai, sesuatu tersebut bisa jadi kita membenci. Begitu pula sebaliknya, janganlah kita terlalu melebihi membenci sesuatu. Siapa tahu sesuatu tersebut yang kita benci menjadi kita cintai. Yakin dan percayalah. Oleh kerana demikian, hadirin sedang telapah pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka kata malaikat Jibril Rasulullah, ya Muhammad wa habib man sita, cintailah apa yang kau cintai, tapi ingatlah fa innaka ma fariqu, maka sesungguhnya engkau akan terpisah. Apapun itu, baik harta, pangkat, jabatan, anak dan isteri dan sebagainya. Yakin dan percayalah, kalau bukan mereka yang terpisah dengan dirimu, tentu Allah yang akan pisahkan kamu dengan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, malaikat Jibril menasihati diriku ini. Kata beliau, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta, Muhammad, kerjakanlah apa sekehendakmu, perbuatkanlah apa yang kau ingin, lakukanlah apa yang kau mahu, tapi ingatlah fa innaka mazlumi, maka sesungguhnya apapun yang kau lakukan, apapun yang telah kau kerjakan, kelak Allah akan membalaskan perbuatan yang setimpal kepadamu. Apa yang kau lakukan? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa saja yang melakukan kebaikan sebesar darah yarah, Allah akan membalaskan perbuatan yang setimpal kepadanya. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa saja yang melakukan keburukan sebesar darah yarah, Allah akan membalaskan perbuatan yang setimpal kepadanya. Oleh kerana demikian, hadirin sidang telapah pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka janganlah kita terlalu menganggap remeh suatu keburukan dan kejanggalan yang telah dilakukan. Kenapa? Karena kita perlu tahu, dosa yang manakah yang Allah murka kepada kita, dosa yang manakah yang Allah benci kepada kita, kita perlu tahu. Al-Kisah menyatakan seorang hamba Allah dimasukkan oleh Allah dalam api neraka. Kenapa? Karena masalah yang kecil, fihiratin, masalah dengan seekor kucing. Apa yang dia lakukan? Rupanya kucing tersebut dia ikat dan dia kurung. Rafatadha falahiyya atau ammaha, udah dia ikat dan dia kurung kucing tersebut tanpa memberi makan. Walahiyya arsaladha, dan kucing tersebut tidaklah lepaskan. Seandainya kucing tersebut dia lepaskan, pasti kucing tersebut akan menjadi belalang di atas permukaan bumi ini hatta mata halat, sehingga matilah kucing tersebut dalam keadaan kelaparan. Oleh kerana demikian, hadirin sedang telapah pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka janganlah menganggap remeh suatu kejanggalan yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa saja yang melakukan kebaikan sebesar darah yarah, Allah akan membalaskan perbuatan yang setimpal kepadanya. Al-Kisah menyatakan seorang imam besar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, pada suatu ketika beliau sedang menulis karangan kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba datanglah seekor lalat hinggap di atas cinta beliau. Rencana beliau nak usir. Kenapa? Karena merasa terganggu. Di saat beliau nak usir lalat tersebut, maka beliau melihat lalat tersebut dalam kehausan, maka beliau membiarkan lalat tersebut meminum tinta tersebut. Tiba-tiba lalat tersebut sudah meminumnya, dia kekenyangan, lalu dia terbang meninggalkan seorang imam besar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Pada waktu itu Al-Imam melanjutkan tulisan dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba beliau ketiduran. Dalam tidurnya Allah nampakkan seakan-akan sudah tiba
kiamat dunia. Masyarakat sudah didekatkan, meja sudah dihamparkan, maka sampailah hisab para beliau. Di saat beliau dihisabkan oleh para malaikat, rupanya beliau terbebas daripada hisab malaikat. Lalu beliau dimasukkan dalam syurga. Di tengah-tengah perjalanan beliau terdengar suatu seruan, "Wahai Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan engkau masuk dalam surgaku?" Seorang imam menjawab, "Ya Tuhanku, yang menyebabkan aku masuk surgamu karena banyaknya karangan kitab yang telah aku tinggalkan, banyaknya ilmu pengetahuan yang aku tinggalkan. Oleh kerana demikian, mengingatkan waktu saya sempit, maka kesimpulan ataupun intisari dari nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah yang melalui lisan saya ini, maka kita selaku umatnya, umat akhir zaman, umat yang dibangga-banggakan di depan sahabatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi kita dan bisa menjadi ambil iktibar daripada tersebut. Yang pertama, Muhammad isma sita, hiduplah kesuka kamu, tapi ingatlah fa innaka maitu, maka sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan meninggal alam dunia ini. Yang kedua, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad wa habib man sita, cintailah apa yang engkau cintai, tapi ingatlah fa innaka ma farigu, maka sesungguhnya engkau akan terpisah apapun itu, baiklah harta, pangkat, anak, jabatan dan isteri, engkau akan terpisah." Oleh kerana demikian, mengapa hari ini kita semua cinta kepada makhluk, cinta kepada hamba, cinta kepada harta, jabatan, anak, isteri, dan lupa cinta kita kepada Allah? Padahal semua yang kita miliki itu bukan milik Allah, tapi kita lupa cinta kepada Allah, malah kita cinta kepada makhluk Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad wa'mal ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kau mahu, tapi ingatlah fa innaka majziyun, maka sesungguhnya apapun yang dah kau lakukan, kelak Allah akan membalaskan perbuatan yang setimpal kepadamu." Oleh kerana demikian, hadirin sedang melabah pendengar yang dimakan oleh Allah, maka janganlah kita terlalu menganggap remeh suatu kesalahan dan kejanggalan yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, jangan menganggap remeh suatu kebaikan sekecil apapun itu. Oleh kerana demikian, hadirin sedang melabah pendengar yang dimakan oleh Allah, maka kita mengingatkan akhir zaman sudah berputar. Kita satu umat Nabi Muhammad, moga-moga kita bisa mengambil iktibar pada nasihat tersebut. Hadirin sedang melabah pendengar yang dimakan oleh Allah, maka cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syami wa